Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kereaktifan dan mekanisme reaksi ya. Saya harap kalian sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa kalian simak lagi videonya yang sebelumnya ya. Kemudian yang mengumpulkan tugas baru hanya beberapa orang saja. Ya, saya tunggu yang lain. Untuk sekarang kita akan belajar tentang reaksi SN1 dan SN2 ya, singkatan dari substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2. Oke. Nah, kita akan lihat reaksi substitusi dulu secara umum ya. Jadi reaksi substitusi merupakan reaksi pergantian ya. Jadi yang dinamakan substitusi pergantian. Secara umum ada 3 ya. Ada 3 reaksi kimia: adisi, eliminasi, substitusi. Substitusi pergantian, adisi pembentukan ikatan rangkap ya. Kemudian eliminasi itu pembentukan ikatan rangkap. Seperti itu ya. Kemudian reaksi substitusi nukleofilik, berarti dia pergantian atom atau gugus atom dari suatu molekul atau nukleofil ya. Nukleofil itu apa? Nukleofil itu merupakan spesies yang mempunyai atom dengan orbital terisi 2 elektron ya. Dengan orbital terisi 2 elektron atau satu pasangan elektron ya. 2 elektron artinya dia berarti satu pasang elektron. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ya. Dan ini seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas tentang substitusi nukleofilik. Itu reaksi substitusi ada 2 tadi ya, SN1 dan SN2. Reaksi substitusi nukleofilik 1 dan reaksi substitusi nukleofilik 2. Nah, yang pertama untuk SN2 ya, ini terjadi pada halida primer ya, terjadi pada halida primer. Kalau misalnya kalian bingung halida primer itu apa, saya ulang lagi ya. Jadi halida primer, halida itu artinya itu golongan 7A ya. Golongan 7A ya. Ada F ya. Ada Cl, ada Br. Kemudian ada I. Ya, satu lagi ada AT tapi jangan dipakai. Nah, yang dinamakan tentang alkil halida. Alkil itu merupakan gugus alkana ya. Alkana bisa CH3, CH2 ya. Ini contoh gugus alkil, saya langsung bikin aja. Nah, CH2. Jadi satu lagi kita kasih CH2-nya ya. CH2. Oke, di sini ada alkilnya ya. Di sini bisa Br ya. Br, di sini Cl ya. Bisa F. Bisa I. Seperti itu. Ini alkil halida. Jadi kalau dikatakan halida primer ya, halida primer yang bentuknya lurus seperti ini. Dikatakan primer berarti dia ada karbon yang terikat dengan satu gugus halida dan satu lagi dia gugus karbon lainnya. Paham ya? Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu, ini namanya apa Elsa? Masih ingat? Apa namanya? Namanya Elsa? Propana bukan, Pak? Ini ada BR-nya. Kalau ada BR-nya berarti apa? Kalau ada BR di sini berarti namanya jadi apa? Coba Mukmin. BR propana. Apa Mukmin? Bromo propana, Pak. Ya. Ini namanya bromo propana. Kalau Cl namanya jadi apa? Di Hafiz. Kloropropana, Pak. Oke, kloropropana ya. Jadi ingat tadi ya, ini dikatakan primer, bentuk primer ya. Ini namanya bentuk primer ya, primer. Nah, kemudian ada halida sekunder ya. Halida sekunder yang seperti apa? Nah, contohnya saya bikin seperti ini ya. Artinya dia memiliki karbon ya yang terikat dengan satu atom karbon atau satu atom halida dulu ya. Kita bikin aja Br contohnya biar gampang. Kemudian dia mengikat satu C-nya itu mengikat 2 atom karbon lainnya. Ini C, berarti ini CH ya. CH. Jadi dia mengikat satu atom halida ya. Kemudian dia mengikat 2 atom karbon lainnya. Seperti ini. Ya. Inilah yang dinamakan dengan halida sekunder. Oke ya. Sama juga seperti alkohol sekunder, alkohol primer ya.
Artinya ada dia C yang terikat dengan satu gugus OH misalnya kalau untuk alkohol ya. Kemudian satu gugus C lainnya kalau untuk primer, kalau untuk sekunder seperti ini. Nah, satu lagi ada tersier ya. Tersier itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini ada Cl ya. Ada Cl, di sini CH3 ya. CH3. Kemudian di sininya CH3. Nah, di sini lagi bisa CH2 ya. Bisa CH2. Tapi dia terikat lagi, berarti harus satu lagi dah CH3-nya. Nah, coba yang ini namanya apa? Lintang. Ini nama senyawanya apa? Yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua itu namanya 2-bromopropana. Oke, benar, 2-bromopropana. Yang ini coba si Bagus Ramadan. Ini namanya apa berarti? Ayo cepat, jangan sampai saya duluan. 2 bromo. Salah, Cl ini. 2 kloro, 2 etil butana, Pak. Oke. Kok 2 etil? 2 kloro. Udah, koma. 2 metil. 2 metil butana. 2 metil Butana. ya. Jadi di sini nama 1, 2, 3, 4 ya. Paham ya untuk ini ya. Untuk yang kita katakan halida primer, sekunder, tersier, paham ya. Ini tersier. Ini tersier ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, halida primer itu tadi terjadi reaksi substitusi nukleofilik 2 ya, SN2. Kemudian kalau halida sekunder, dia bisa kedua mekanisme, bisa SN1, bisa SN2. Nah, kalau halida tersier itu SN1 ya. Kemudian ada gugus pergi. Gugus pergi ini merupakan gugus halogen yang paling umum seperti tadi FCl-BrI ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan leaving group ya. Leaving group artinya gugus pergi yang baik. Nanti kita lihat mekanisme reaksinya ya. Kemudian terdapat sejumlah nukleofil yang berbeda. Nah, kita langsung aja ke SN2 dulu ya. Kenapa kita pelajari duluan SN2? Karena reaksi SN2 ini reaksi yang secara langsung ya. Reaksi secara langsung ya, dia tidak memiliki tahapan. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Mekanisme reaksi SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer. Ingat, SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder ya. Kemudian nukleofil yang menyerang adalah nukleofil kuat ya, seperti OH, CN ya. OH, CN, kemudian CH3O. Ini harusnya tiganya di sini, Pak. CH3O min ya. Ini contoh mekanisme dari SN2 dari bromoetana dengan ion hidroksida ya. Ini bromoetana ya. Ini ion hidroksida. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi seperti ini direaksikan ya. Bromoetana direaksikan dengan OH. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah si BR-nya ini nanti akan lepas. Lepasnya si BR ditandai dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Lepasnya si BR udah. Kemudian di sini BR-nya sudah lepas ya. BR-nya sudah lepas, BR bermuatan negatif ya. Wujudnya gas karena dia sendiri ya, ion. Kemudian si C, entah ada yang Bapak izin suaranya kecil. Suaranya kecil ya. Tes sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Kemudian di sini kalau si BR-nya lepas, berarti BR kan bermuatan min ya, BR min. Kemudian ini OH-nya min, berarti si C-nya ada kalanya si C-nya bermuatan positif atau disebut dengan karbokation. Ya. Jadi si C-nya akan bermuatan positif. Udah, C positif artinya dia kekurangan harus masuk satu. Ya. Kemudian si O-nya di sini bermuatan negatif. Ingat, kalau dalam mekanisme reaksi organik yang negatif harus yang selalu menyerang yang positif. Ya. Negatif yang harus menyerang positif. Jadi ada kalanya ini seperti ini. Nah, ada saat dia
seperti ini ya. Ini CH3 udah, ini CH3. Kemudian ini ke sini H ya, di sini H, udah, ke sini H. Satu lagi tangannya kosong kan. Nah ini tangannya kosong, makanya dia bermuatan positif. Artinya dia siap menerima. Satu lagi siap menerima elektron, sehingga si OH-nya bisa masuk ke sini. Nah ini dia ya, sehingga OH berikatan dengan si C ditambah dengan si Br. Seperti itu ya. Paham ya sampai di sini ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si Br merupakan gugus pergi yang baik. Jadi ketika ada yang mau masuk, berarti harus ada yang mau pergi. Tidak bisa dua-duanya di sini. Ini tidak bisa si C, tidak bisa dua-duanya. Soalnya dia kan dia si CH2 ya. Dia CH. CH kan kurang berapa lagi tangannya? Nah, ini ya. Ini kan dia CH2. Berarti tangannya harus dua lagi yang kosong, karena si C udah kirikan dengan si H-nya ini dua ya. Oke. Kemudian ini CH3. Ini si OH-nya tadi. Udah jelas. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Oke, sekarang untuk SN1 ya. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier ya. Kemudian nukleofil yang menyerang adalah nukleofil yang bersifat basa lemah. Ingat, basa lemah seperti H2O. Ini juga ada penulisan yang kurang pas di sini. Harusnya di sini angka 2-nya di sini ya. H2O, kemudian CH3. Ini ya, CH3 CH2OH ya. CH2 OH. Ini namanya etanol ya. Etanol. Ini jadi contoh dari reaksi SN1 ya, tersier butil bromida ya. Tersier butil bromida. Ini tersier butil bromida dengan air. Nah, kita lihat reaksinya ya. Yang pertama itu pembentukan karbokation. Ini karbokation itu posisi seperti ini ya. Yang dimaksud dengan karbokation itu di mana si C-nya dia kekurangan satu atom ya, sehingga dia bermuatan positif. Harusnya kan tangannya 4, di sini tangannya 3, berarti dia kekurangan. Kenapa dia kekurangan? Yang pertama itu adalah pelepasan si gugus Br-nya ya. Si Br-nya lepas. Ini lepas ya. Jadi si C-nya kekurangan tangan, jadi dia berbentuk positif. Jadi nanti mekanisme reaksinya dari sini, C di sini, ini C ya. C tanda panah ke Br ya. Jadi Br-nya lepas. Kemudian mekanisme yang kedua, reaksi antara karbokation dan nukleofil ya, atau serangan nukleofil. Jadi nukleofil pada basa lemah tadi ya, H2O ya, menyerang si C yang bermuatan positif. Nah, kemudian di sini dihasilkan mereka masuk berdua. Ya, masuk berdua. Kenapa di sini tanda positif? Oh, harusnya tangannya ada ikatannya harus 2 ya. Oh kan golongan 6 ya. Oh kan tangannya harusnya 2 seperti ini. Tapi di sini 3, berarti dia kelebihan ya. Dia kelebihan atom sehingga dia harus melepas 1. Ya. Dia kelebihan sehingga dia harus melepas salah satu. Nah, seperti itu ya. Ini belum selesai berarti reaksinya masih belum stabil ya. Sehingga tahap ketiga ya, tapi tahap ketiga ini terjadi apabila nukleofil adalah senyawa netral atau terlarut ya. Jadi di sini seperti ini ada penyerangan di sini untuk dia lepas ya. Nah, kemudian CH-nya lepas 1 ke sini. Ini menjadi ion hydronium ya, H3O+. Ion hydronium atau H3O+. Kemudian OH-nya berikatan dengan si C-nya tadi. Paham ya? Misalnya ini terjadi pada misalnya pada tadi itu, pada etanol seperti itu ya, etanol atau CH2OH, CH3 CH2OH ya. Nah seperti itu. Ada yang kurang mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa ada OH2-nya H2O seperti itu? Jadi ini contohnya dengan H2O ya. Tapi ini juga bisa terjadi dengan propanol dan sebagainya yang basa lemah tadi.
Nah, kenapa ada OH2 lagi di sini? Namanya direaksikan dengan H2O. Berarti kan pelarut H2O banyak ya, unsur OH2-nya banyak. HOH banyak ya. Jadi ada lagi di sini. Seperti itu, sehingga dihasilkan ion hidronium. Oke, paham? Muhammad Bagus, paham? Paham, Gus? Paham dikit-dikit, Pak. Oke, nanti ada contoh-contoh soal, mudah-mudahan pahamnya jadi banyak ya. Fauzan Faiz, paham? Paham, Pak. Oke, bagus ya. Kemudian di sini kita akan pelajari tentang reaksi substitusi dari alkohol ya, bahwa yang perlu kita lihat di sini dalam larutan asam ya. Alkohol mengalami reaksi substitusi dalam larutan asam. Berarti dikatakan dalam larutan asam, berarti di sini ada penambahan asam kuat ya. Bisa H2SO4, bisa HNO3 ya. Bisa HNO3, kemudian bisa HCl juga ya. Atau dia HCl. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan. Kita perhatikan ya. 1 butanol ya, 1 butanol nih. 1 butanol direaksikan dengan asam bromida HBr. Ini harusnya R-nya kecil ya, HBr. HBr udah 1 butanol tambah HBr ya. Ada pemanasan di sini, dikasih pemanasan ya. Kalor. Nah, ditambahkan dengan asam H2SO4, maka ini akan lepas atau terjadi reaksi pergantian ya. Jadi gini, si OH-nya ini akan lepas ya. Si OH akan lepas. Ini OH ya, tandanya lepas OH seperti ini. Nah, kemudian ini juga HBr juga. Oke. Akan lepas dengan Br ya. Dimana si Br di sini bermuatan yang negatif. Ya. Sehingga dia menyerang sini ya. Jadi OH-nya lepas ya. Si Br-nya masuk, sini kan ada 1 H ya. Berarti H dengan OH di sini udah berdekatan dengan H di sini. Sehingga dihasilkan reaksi lebihnya itu adalah H2O ya. H2O ditambah dengan masuk Br ke sini ya. Berarti ini senyawa 1 bromo butana. Ini masih sangat mudah, reaksi-reaksi sederhana ya. Reaksi substitusi itu reaksi-reaksi sederhana. Kalau kita belajar tentang reaksi substitusi, adisi, eliminasi itu masih reaksi yang sangat sederhana ya, yang masih mudah dipahamin. Seperti ini misalnya OH tambah HCl. Nah, dengan adanya ZnCl berarti si OH akan lepas ya, akan digantikan oleh si gugus Cl. Berarti ada hasil sampingnya H2O karena di sini 1 H, ini OH ya. H di sini berkaitan dengan si OH di sini ya. Sehingga dia menghasilkan ini H2O ya. Ini Cl. 2 metil propanol. Salah ini, salah namanya ya. Ini salah. Jawaban yang benar adalah 2 Propanol. Butanol. 2 butanol ya. 2 butanol. 2 butanol. Kemudian kalau ini 2 metil 1 kloropropanol, ini juga salah. Ya. Ini salah. Benar itu adalah 2 kloro butanol. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ini benar nggak? Tersier butil alkohol, benar ya. CH3 3 kali C, tersier butil alkohol, ini tersier butil klorida. Ini juga hanya ada pergantian gugus si OH ya dengan si Cl. Nah, seperti itu, mudah sekali ya. Kita latihan aja kalau gitu. Nih, buatlah mekanisme reaksi SN1 dari 2 kloro 2 metil butana dengan metanol ya. Nomor 1 saya bantu ya. Contohnya 2 kloro 2 metil butana. Gambar dulu butana ya, biar gampang. Ini butana, katanya 2 kloro. Di sini ada Cl, 2 kloro 2 metil butana. Di sini ada 2 metil lagi ya. CH3 dengan
metanol, ya. Metanol CH3OH. Oke, yang pertama, dengan adanya penambahan si metanol, maka CCl-nya akan lepas, ya, sehingga dibuat tanda putus-putus. Ini menghasilkan seperti ini ya, C. Nah, seperti itu, ya, Cl. Ini SN1 ya. Nah, itu udah. Saya kalau buat seperti ini, anggap aja ini metil ya, CH3, biar tidak terlalu lama kita gambarnya ya. Ini step 1. Nah, kemudian step 2. Ini tadi ya. C. Cl ya. Kemudian di sini perbedaan karbokation ya, setelah CCl-nya putus ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini C. Nah, OH-nya masuk ya. OH. Nah, sini kita bikin OH. OH min. Ya. Nah, ini kecil. Karena di sini tadi sih C-nya positif. Oke. Tambah dengan Cl. Cl min. Seperti itu ya. Kemudian di sini kan masih ada sisi H3 ya. Di sini ya. H3. Ini kan tadi seperti ini. C, OH ya, C, OH. Kemudian di sini kan ada si Cl min. Kemudian kan masih ada si CH3 yang positif ya, masih ada si CH3 yang bermuatan positif. OH kan tadi negatif ya, OH kan udah masuk ke sini, ini kan masih ada si CH3-nya ya. Nah, kemudian si Cl-nya ini menyerang si CH3-nya, sehingga hasilnya di sini ya. Mudah-mudahan bisa kalian lihat. C udah. Ini OH ditambah dengan CH3 Cl ya. Oke, paham nggak semuanya? Kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan. Bisa dipahamin nggak? Tias paham? Belum paham tau Pak, yang pas dari langkah yang kedua itu tuh. Ini yang ini? OH-nya kan nyerang ke yang plus ya. Ya. Terus jadinya pindah ke sini. Ya, seperti ini katanya. Nah, terus? Oh ya, kayak gini. Oh, berarti di bawahnya itu ada lagi Pak? Ada. Tadi Bapak nggak nambahin semuanya. Oh iya. Iya. Coba paham semuanya? Iski, Lintang, Sidik, Angga. Paham Pak. Ilham paham? Paham Pak. Dimas? Oke, kalau kalian paham silahkan dilanjut coba nomor 2 ya. Yang udah selesai nanti ditunjukkan ke layar monitornya ya. 23 itu SN1, SN2 apa substitusi Pak? Ya, digambar dulu strukturnya, itu halida sekunder, halida primer atau halida tersier. Dari situ kan ketahuan ya. Pak, boleh nggak Pak yang nomor 2 kerjain bareng Pak? Nomor 3 baru nanti jajal lagi masing-masing Pak. Katanya udah mengerti tadi. Coba dulu lah. Ini siklo soalnya yang nomor 2.